kembali lagi dengan saya Dwi Tresya Sipangkar, Guru Antropologi SMA Negeri 1 Amlapura. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial, bentuk-bentuknya dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah stratifikasi berdasarkan politik. Berbicara mengenai stratifikasi berdasarkan politik, itu adalah sebuah ideologi ataupun pandangan dalam pemerintahan yang berhubungan dengan kekuasaan. Di dalam stratifikasi politik, di sini yang menduduki ataupun yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah lapisan kelas atas yang disebut dengan elit politik. Piramida pelapisan politik menurut Moskaparet dibagi menjadi dua. Tingkatan yang paling atas itu disebut dengan elit politik, sedangkan tingkatan yang di bawah disebut dengan mayoritas politik atau masya politik. Pada tingkatan elit politik diduduki oleh presiden, para menteri, para ketua ataupun para lembaga-lembaga negara, pimpinan-pimpinan tinggi TNI, dan ketua partai. Sedangkan mayoritas politik atau yang menduduki posisi paling bawah ini dikatakan dengan rakyat biasa. Menurut Moska dan Pareto, ada suatu batasan yang membagi jelas antara yang berkuasa dan yang dikuasai, antara kaum minoritas dan kaum mayoritas. Max Weber dalam bukunya The Web of Government, sistem politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dikatakan dengan tipe kasta, yang kedua adalah tipe oligarki, yang ketiga adalah tipe demokratis. Nah, yang pertama adalah tipe kasta. Tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku, serta tidak memungkinkan adanya gerak sosial vertikal, yang dimana kelas atas tetap menduduki kelas atas, kelas menengah tetap menduduki kelas menengah, dan kelas bawah tetap menduduki kelas bawah. Dalam sistem kasta ini sangat tidak memungkinkan untuk kelas bawah naik ke kelas atas ataupun kelas atas turun ke kelas bawah. Di sini adalah bentuk sistem lapisan kekuasaan berdasarkan sistem kasta. Posisi yang paling atas itu diisi oleh raja ataupun didukung oleh para bangsawan. Sedangkan lapisan kedua ini terdiri dari para pegawai-pegawai yang bekerja di pemerintahan. Sedangkan lapisan yang terakhir ini adalah lapisan para petani dan buruh tani, termasuk para sistem budak. Inilah piramida yang menunjukkan tipe kasta. Selanjutnya adalah tipe oligarki. Tipe oligarki ini masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi dasar pembedaan kelas sosialnya ditentukan oleh kebudayaan itu sendiri, terutama ketika adanya pengambilan kesempatan ataupun keputusan untuk naik lapisan. Pada umumnya, tipe oligarki ini dijumpai pada masyarakat feodal yang telah berkembang, terutama pada aliran fasisme dan negara totaliter, di mana bedanya adalah bahwa kekuasaan sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan tertentu. Inilah piramida tipe oligarki. Ketiga adalah tipe demokratis. Ciri-ciri dari tipe demokratis ini adalah 1. Sifatnya fleksibel dan tidak baku. 2. Kelahiran tidak menentukan kedudukan kelas. 3. Faktor kemampuan dan keberuntungan sangat mempengaruhi sebuah lapisan sosial. 4. Organisasi politik dapat mencapai kekuasaan tertinggi. Inilah tipe piramida tipe demokratis. Posisi yang pertama itu adalah pemimpin politik, pemimpin partai, orang kaya, pemimpin organisasi besar. Tipe kelas yang kedua adalah para pejabat-pejabat administrasi,
kelas-kelas atas dan dasar keahlian. Sedangkan kelas yang ketiga itu adalah ahli-ahli teknik, petani, dan pedagang. Sedangkan posisi yang paling terakhir itu adalah para pekerja rendahan, petani. 2. Stratifikasi ekonomi. Stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut penguasaan ini. Dalam hal ini adanya golongan-golongan orang yang didasarkan pada kepemilikan tanah, serta adanya yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menggunakan kecakapan. Dengan kata lain, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi masyarakat ke dalam berbagai lapisan-lapisan kelas ataupun kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Piramida stratifikasi ekonomi dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkatan paling atas ini dikatakan dengan kelas atas atau upper class. Tingkatan kedua ini adalah dikatakan dengan kelas menengah atau middle class. Tingkatan ketiga adalah kelas bawah atau lower class. Nah, ini adalah bentuk stratifikasi ekonomi. Posisi yang paling atas adalah petani pemilik tanah. Dalam posisi petani pemilik tanah ini akan dibagi juga menjadi beberapa tingkat sesuai dengan jumlah ataupun luas dari kepemilikan tanah. Sedangkan posisi yang kedua atau dikatakan posisi yang menengah ini diduduki oleh petani penyewa dan penggarap, yang dimana mereka akan menyewa dan menggarap tanah milik petani pemilik tanah, yang dimana hasilnya nanti menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan posisi yang terakhir adalah buruh tani, yang dimana tenaga yang bekerja adalah para pemilik tanah, petani penyewa, petani penggarap, ataupun pedagang yang biasanya membeli padi di sawah. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial akan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada dia berdasarkan kasta, berdasarkan tingkat pendidikan ataupun berdasarkan jenis pendidikan, dan ada juga berdasarkan jenis pekerjaan. Sistem kasta. Kasta merupakan suatu sistem pelapisan sosial yang sifatnya tertutup dan kecil sekali kemungkinan bagi seseorang untuk pindah dari lapisan atas ke lapisan bawah. Pada umumnya, stratifikasi sistem kasta ini dapat kita jumpai pada masyarakat India. Namun di Indonesia pada umum dapat juga kita jumpai di daerah Pulau Bali ataupun yang menganut sistem agama Hindu. Sistem kasta ini dalam masyarakat India bersifat sangat kaku. Sistem kasta ini didasarkan pada kepercayaan agama Hindu. Ini adalah piramida pada masyarakat Hindu yang menggunakan sistem kasta. Posisi yang paling atas itu adalah Brahmana. Brahmana adalah pendeta-pendeta yang dipandang sebagai lapisan tertinggi. Kasta yang kedua adalah kasta kesatria, yang merupakan kasta orang-orang bangsawan tertentu ataupun tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua. Kasta Waisya merupakan kasta para pedagang yang dianggap sebagai lapisan menengah atau ketiga. Kasta Sudra merupakan kasta orang-orang biasa atau rakyat jelata. Sedangkan Paria adalah orang-orang yang tidak berkasta. Pelapisan berdasarkan pendidikan. Dalam pelapisan berdasarkan pendidikan bersifat terbuka. Artinya, seseorang dapat naik pada lapisan pendidikan yang lebih tinggi jika dia mampu berprestasi. Stratifikasi ini tidak ditentukan berdasarkan faktor keturunan. Dengan kata lain, seseorang yang lahir dari keluarga rakyat biasa pun, jika mampu, dapat mencapai lapisan tertinggi. Dalam piramida stratifikasi berdasarkan lapisan pendidikan ini, posisi yang paling atas diduduki oleh pendidikan sangat tinggi. Biasanya itu adalah para profesor dan doktor.
Posisi di bawahnya adalah pendidikan tinggi. Ini biasa diduduki oleh tamatan sarjana dan mahasiswa. Posisi yang ketiga adalah pendidikan menengah. Ini biasanya SMA. Posisi yang nomor 4 adalah pendidikan rendah atau SMP dan SD. Sedangkan posisi yang terakhir itu adalah orang yang tidak berpendidikan atau buta huruf. Pelapisan berdasarkan bidang pekerjaan biasanya didasarkan dari keahlian, kecakapan, dan keterampilan. Untuk menentukan pelapisan sosial berdasarkan ukuran keahlian, bisa kita lihat dari grafik yang di bawah ini. Grafik paling atas diduduki oleh kaum elit. Kaum elit adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan atau pekerjaan yang oleh masyarakat sangat dinilai ataupun sangat dihargai. Posisi yang kedua adalah kaum profesional. Pada kaum profesional ini biasanya diduduki oleh orang-orang yang berijazah serta memiliki gelar dari dunia pendidikan yang berhasil. Posisi ketiga yaitu semi profesional, yang dimana diduduki oleh pegawai kantor, pedagang, teknisi pendidikan menengah, dan mereka-mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. Tenaga terampil. Tenaga terampil biasanya diduduki oleh orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pabrik, pekerja pabrik, dan pemangkas rambut. Tenaga semi terampil adalah orang-orang yang diduduki seperti pekerja pabrik tanpa keterampilan, pengemudi truk, dan pelayan restoran. Sedangkan posisi yang terakhir adalah tenaga tidak terlatih dan tidak terdidik. Misalnya itu adalah pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan penyapu jalan. Stratifikasi sosial di desa-desa berdasarkan kepemilikan tanah. Stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan tanah biasanya ditemukan di daerah Jawa Tengah. Piramida ini diduduki yang posisi paling atas itu adalah golongan priai, yang dimana adalah golongan pegawai pemerintah desa ataupun para pemimpin formal yang ada di desa. Kedua adalah golongan kuli kenceng, yang dimana adalah golongan pemilik sawah juga berperan sebagai pedagang perantara. 3. Golongan kuli gundul, yaitu golongan para penggarap sawah dan sistem maro atau bagi hasil. Golongan keempat adalah golongan kuli karangkope, yaitu golongan buruh tani yang mempunyai tempat tinggal ataupun hanya memiliki pekarangan saja. Mereka tidak mempunyai tanah pertanian. Posisi yang paling terakhir adalah golongan indung telosor, yang dimana adalah kelas buruh tani yang tidak mempunyai tempat tinggal. Juga mereka tidak memiliki tanah, pekarangan, serta sawah. Pelapisan penduduk desa. Pada masa sekarang, di desa-desa terdapat stratifikasi sosial yang disederhanakan menjadi elit desa dan massa. Orang-orang yang termasuk dalam elit desa adalah lurah, pegawai daerah, guru, tokoh-tokoh politik dan agama, serta petani kaya. Sedangkan golongan yang paling bawah adalah penduduk biasa atau disebut dengan massa, yang terdiri dari petani menengah, buruh tani, pedagang kecil, dan pengrajin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.